Langit senja di Solo memancarkan semburat jingga yang memudar perlahan, seperti perasaan Joko Widodo yang tengah diliputi keraguan. Setelah lebih dari 1 dekade mengabdi sebagai Presiden Indonesia, hari-harinya kini diisi dengan kesederhanaan. Ia kembali ke rumah kayu sederhana, tempat ia dibesarkan, dan mendapati bahwa kedamaian yang ia dambakan tak kunjung hadir. Setiap malam, bayang-bayang keputusan yang ia ambil selama memimpin terus menghantui pikirannya. Tumpukan laporan kerusakan lingkungan, suara protes masyarakat adat, dan tatapan kecewa generasi muda menjadi beban yang ia bawa hingga kini. Malam itu, Jokowi duduk di beranda rumahnya, ditemani secangkir teh hangat yang aromanya tak mampu menenangkan gelisahnya. Dari kejauhan, ia mendengar suara kereta melintasi rel tua, membawa ingatannya kembali ke masa kecilnya. Saat itu, ia adalah anak kampung yang bermimpi besar. Namun, impian itu kini terasa hampa. Apa yang telah aku lakukan untuk tanah ini? Gumamnya, matanya menatap kosong ke arah langit malam yang berhiaskan bintang. Hatinya dipenuhi penyesalan, terutama saat ia mengingat janji yang pernah ia ucapkan kepada leluhur Jawa saat pelantikannya, janji untuk menjaga harmoni antara manusia dan alam. Ketenangan malamnya terganggu oleh suara angin yang mendesir keras, seolah membawa pesan yang ingin disampaikan. Jokowi memejamkan mata, mengingat kembali berbagai keputusan yang ia ambil selama masa jabatannya. Proyek infrastruktur besar-besaran, pembangunan jalan tol, bendungan, dan kawasan industri telah memacu pertumbuhan ekonomi, tetapi ia tak bisa memungkiri kerusakan yang ditimbulkan. Ribuan hektar hutan lenyap, sungai-sungai yang dulu jernih kini tercemar, dan tanah-tanah adat digusur atas nama pembangunan. Ia merasa seperti berdiri di persimpangan jalan, dengan beban jutaan harapan di pundaknya. Di dalam rumah, Iriana, istrinya, memperhatikan dari jauh. Ia tahu suaminya sedang bergulat dengan pikirannya sendiri. "Mas, sudah malam, masuklah, istirahat dulu," katanya lembut. Namun, Jokowi hanya mengangguk tanpa beranjak dari tempatnya. Matanya tetap terpaku pada langit, seolah mencari jawaban yang tak kunjung datang. Ia merasa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Seolah ada panggilan yang terus berbisik di telinganya, namun ia tak bisa memahaminya. Hari-harinya yang tenang di Solo berubah menjadi malam-malam penuh mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat gambaran suram, tanah Jawa yang gersang, laut yang hitam penuh limbah, dan anak-anak kecil yang bermain di bawah langit kelabu. Setiap kali ia terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Apa ini sebuah peringatan? Pikirnya, ia mulai merasa bahwa ada kekuatan yang lebih besar sedang mengawasinya, menagih sesuatu darinya. Namun, ia belum tahu apa. Semakin hari, perasaan itu semakin kuat. Jokowi merasa seolah-olah ia tak lagi hidup di dunia nyata, melainkan di ruang antara kenyataan dan mimpi. Suara angin malam terdengar seperti bisikan, dan gemuruh hujan seperti tangisan alam. Ia mulai mengingat kembali doa-doa yang ia panjatkan saat ia dilantik sebagai presiden, doa yang ia panjatkan di hadapan gunung, hutan, dan lautan. Ia pernah memohon kepada leluhur untuk memberinya kekuatan memimpin bangsa ini. Namun, kini ia merasa telah mengkhianati doa itu. Di tengah kebingungannya, ia memutuskan untuk mencari jawaban. Suatu pagi, ia mengunjungi makam orang tuanya. Di sana, ia duduk bersimpuh, memohon petunjuk dari leluhur. Ia berbicara kepada arwah ayah dan ibunya, mengungkapkan segala kegelisahannya. "Bapak, Ibu, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya telah salah? Saya ingin menebus semua ini, tapi saya tidak tahu caranya," ujarnya lirih, sementara angin lembut menyapu wajahnya, seolah memberi tanda bahwa ia tak sendiri. Ketika ia bangkit dari makam itu, ada perasaan yang berbeda dalam hatinya. Ia belum menemukan jawabannya, tetapi ia merasa bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Malam itu, angin dari arah selatan bertiup lebih kencang dari biasanya, membawa aroma garam laut yang anehnya terasa akrab. Seolah ada sesuatu yang menunggunya di kejauhan. Seolah pantai selatan memanggilnya untuk datang. Malam itu, Jokowi terjaga dari tidurnya dengan nafas terengah-engah. Mimpinya begitu nyata, seolah ia baru saja menginjak pasir pantai yang dingin. Ia melihat dirinya berdiri di tepian laut yang bergelora, angin kencang menamparkan wajahnya, membawa aroma asin yang menusuk hidung. Di kejauhan, ia mendengar suara-suara berbisik, panggilan samar yang menggetarkan hatinya. Namun, sebelum ia bisa memahami maknanya, suara ombak yang menghantam karang memekakkan telinga, membangunkannya dari mimpi itu.
Ia duduk di ranjangnya, tubuhnya basah oleh keringat dingin, sementara Iriana menatapnya dengan cemas. "Mas, ada apa? Mimpi lagi?" tanya Iriana, suaranya penuh perhatian. Jokowi hanya mengangguk, terlalu terguncang untuk berkata-kata. "Pantai, Laut Selatan," gumamnya akhirnya, nyaris seperti bisikan. Iriana hanya memandangnya dengan bingung. Sebagai seorang istri, ia tahu suaminya adalah sosok yang selalu menyimpan kegundahan dalam diam. Namun, malam itu, Iriana merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar mimpi buruk. Hari berikutnya, Jokowi mencoba melupakan mimpi itu dengan menyibukkan diri. Ia menghabiskan waktu membaca laporan lama tentang dampak lingkungan dari kebijakannya, mencari penebusan atas kegelisahan hatinya. Namun, suara ombak dari mimpinya terus bergema di kepalanya, mengacaukan konsentrasinya. Bahkan, saat ia berjalan di sekitar rumahnya, angin yang berhembus terasa membawa aroma laut. Ia mulai merasa seperti orang asing di tanah kelahirannya sendiri, seolah panggilan dari tempat lain semakin mendesak. Semakin hari, mimpi-mimpi itu menjadi lebih intens. Dalam tidurnya, ia melihat sosok perempuan berbalut kain hijau, berdiri di tengah samudera yang bergejolak. Tatapan matanya tajam, namun ada kehangatan di dalamnya, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Namun, setiap kali Jokowi mendekatinya, sosok itu menghilang, meninggalkan suara yang bergema, "Kau telah melupakan janjimu." Kalimat itu terus terngiang, membuat Jokowi merasa semakin tersesat. Siapa perempuan itu? Apa yang dimaksud dengan janji? Suatu malam, Jokowi memutuskan untuk keluar dari rumahnya dan berjalan tanpa tujuan. Ia berakhir di sebuah sungai kecil di pinggir kota, tempat ia dulu bermain sebagai anak kecil. Namun, sungai yang dulu jernih kini berubah menjadi aliran keruh yang penuh sampah. Jokowi berdiri di tepi sungai, memandangi air yang memantulkan bayangan rembulan. Di sanalah ia mendengar suara itu lagi, lebih jelas daripada sebelumnya. "Datanglah ke laut, jawabanmu ada di sana." Suara itu bukan sekadar angin, melainkan suara yang nyata, berbisik langsung ke dalam jiwanya. Keesokan harinya, tanpa memberitahu siapapun, Jokowi memutuskan untuk pergi ke pantai selatan. Ia menyewa mobil dan mengemudi sendiri menuju salah satu pantai di selatan Jawa, tempat yang pernah ia kunjungi bertahun-tahun lalu dalam sebuah kunjungan kerja. Namun, perjalanan kali ini terasa berbeda. Sepanjang jalan, ia merasa seperti sedang memasuki dimensi lain. Hutan-hutan yang ia lalui tampak lebih gelap dari biasanya, dan angin yang bertiup membawa kesunyian yang mencekam. Namun, di balik rasa takut itu, ada dorongan kuat yang membuatnya terus melangkah. Saat akhirnya tiba di pantai, hari sudah hampir gelap. Ombak besar bergulung-gulung di kejauhan, seolah menyambut kedatangannya. Jokowi berdiri di atas pasir dingin, tubuhnya gemetar, bukan karena angin, melainkan karena perasaan bahwa ia tidak sendirian. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan dirinya, tetapi suara itu datang lagi, lebih keras dari sebelumnya. "Kau tahu mengapa kau di sini? Kau telah melupakan janjimu." Jokowi membuka matanya, dan di hadapannya, samar-samar muncul sosok perempuan berbalut kain hijau, berdiri di atas ombak. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak tahu apakah yang ia lihat adalah ilusi atau kenyataan. Namun, ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari sosok itu. Perempuan itu memandangnya dengan tatapan yang begitu dalam, seolah menembus setiap lapisan jiwanya. Angin semakin kencang, ombak semakin besar, dan suara perempuan itu kembali terdengar, kali ini langsung di telinganya. "Waktumu telah tiba, Joko Widodo. Kau tidak bisa lari lagi dari takdirmu." Jokowi terdiam, tubuhnya lunglai di tengah misteri yang perlahan terungkap. Langit pantai selatan berubah gelap dengan cepat, seolah menyelimuti dunia dalam misteri yang tak terungkap. Joko Widodo berdiri terpaku, angin dingin menghempas tubuhnya, sementara suara ombak bergemuruh semakin kencang. Sosok perempuan berbalut kain hijau zamrud di atas ombak tampak semakin jelas, berdiri anggun dengan keagungan yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Wajahnya cantik, namun sorot matanya tajam, membawa wibawa yang membuat siapapun tunduk. Jokowi mencoba bergerak, tetapi tubuhnya terasa berat, seolah-olah pasir di bawah kakinya menahannya tetap berdiri di tempat itu. "Joko Widodo," suara perempuan itu terdengar, nyaring namun lembut, menggema di udara. Nama itu disebutkan bukan seperti panggilan biasa, melainkan seperti mantra yang membuka rahasia terdalam hatinya. "Aku adalah Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan.
Kau telah memanggilku dengan keresahan dan penyesalanmu, dan kini aku datang untuk menagih janjimu kepada tanah ini. Jokowi terhenyak. Ia mencoba berbicara, tetapi suaranya tercekat. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena rasa takut, melainkan karena kebenaran yang kini berada di hadapannya. Ia ingat janji yang pernah ia ucapkan saat pelantikannya, janji kepada leluhur dan alam untuk menjaga harmoni antara pembangunan dan pelestarian. Namun, ia tahu bahwa janji itu telah ia abaikan demi mengejar ambisi pembangunan yang serba cepat. Gusti Ratu, akhirnya ia berhasil berbicara dengan suara gemetar. Saya tahu saya telah mengecewakan tanah ini, tapi apa yang bisa saya lakukan sekarang? Bukankah segalanya sudah terlambat? Ratu Pantai Selatan mendekat, langkahnya di atas ombak terasa seperti tarian anggun yang penuh wibawa. Tidak ada kata terlambat, Joko Widodo, katanya. Namun, kau harus memikul tanggung jawab besar. Tanah Jawa ini terluka, hutan-hutan menangis, sungai-sungai mengering, dan lautanku tercemar. Kau adalah pemimpin yang diberi amanah, bukan hanya untuk manusia, tetapi juga untuk alam. Namun, kau terlalu sibuk mendengarkan suara manusia hingga melupakan suara tanah dan air. Air mata menggenang di mata Jokowi. Kata-kata itu seperti pedang yang menusuk jiwanya. Ia melihat kilasan-kilasan dari masa lalu, proyek-proyek besar yang ia resmikan dengan senyuman bangga, tetapi di balik itu, ia juga melihat kehancuran yang mengikutinya. Saya tidak tahu harus memulai dari mana, katanya, suaranya terdengar rapuh. Bimbing saya, Gusti Ratu. Beri saya kesempatan untuk menebus kesalahan saya. Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya, dan tiba-tiba suasana di sekitarnya berubah. Jokowi melihat pemandangan mengerikan, hutan yang gundul, tanah yang retak, laut yang dipenuhi sampah, dan wajah-wajah anak-anak yang kelaparan. Namun, di sisi lain, ia juga melihat kemungkinan masa depan yang berbeda, hutan yang hijau kembali, masyarakat adat yang hidup berdampingan dengan alam, dan teknologi yang digunakan untuk melestarikan, bukan merusak. Kau telah melihat masa depan yang mungkin terjadi, kata sang Ratu. Pilihlah jalanmu, Joko Widodo. Hanya dengan menyeimbangkan pembangunan dan pelestarian, kau bisa menebus dosamu kepada alam dan leluhur. Jokowi mengangguk perlahan, hatinya dipenuhi tekad baru. Saya akan menebus janji itu, katanya dengan suara penuh keyakinan. Saya akan melindungi tanah ini, seperti yang seharusnya saya lakukan sejak awal. Saya akan memimpin, bukan sebagai presiden, tetapi sebagai penjaga alam. Ratu Pantai Selatan tersenyum tipis, senyum yang mengandung restu sekaligus peringatan. Ingatlah, tugas ini tidak mudah, dan rintangannya akan lebih besar daripada yang pernah kau hadapi. Namun, selama kau setia pada janji ini, aku akan bersamamu, Joko Widodo. Setelah mengatakan itu, Nyi Roro Kidul perlahan memudar, tubuhnya menyatu dengan ombak yang terus bergulung. Malam itu, Jokowi berdiri sendirian di pantai, tetapi hatinya tidak lagi kosong. Ia merasa telah menemukan arah baru, sebuah perjalanan yang akan mengubah tidak hanya hidupnya, tetapi juga masa depan tanah air. Malam telah larut ketika Jokowi meninggalkan pantai selatan, tubuhnya terasa lelah, namun hatinya dipenuhi beban baru. Perjumpaannya dengan Nyi Roro Kidul mengubah segalanya. Dalam kesunyian mobil yang ia kendarai sendiri, suara sang ratu masih menggema di pikirannya, kau adalah penjaga alam, Joko Widodo. Kata-kata itu terasa seperti panggilan takdir, mengingatkannya pada janji yang pernah ia lupakan. Namun, ia juga tahu bahwa menebus janji itu tidak akan mudah. Perjalanan kembali ke Solo terasa begitu panjang. Jalan yang ia lalui gelap, dengan pohon-pohon besar yang melambai tertiup angin malam. Dalam keheningan, pikirannya mulai merenungi pesan yang diberikan sang ratu. Gambaran masa depan yang ia lihat, antara kehancuran dan harmoni, terus menghantui. Ia bertanya-tanya, dari mana ia harus memulai? Apakah ia cukup kuat untuk memperbaiki kesalahan yang telah ia buat? Setibanya di rumah, Iriana menunggunya dengan wajah cemas. Mas, kenapa baru pulang? Saya khawatir, katanya dengan nada lembut. Jokowi tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Tidak apa-apa, hanya perlu waktu untuk berpikir, jawabnya singkat. Ia tidak ingin membebani istrinya dengan kisah mistis yang baru saja ia alami. Malam itu, Jokowi mencoba tidur, tetapi matanya tetap terbuka, menatap langit-langit dengan pikiran yang penuh gejolak. Esok paginya, Jokowi memutuskan untuk memulai langkah kecil. Ia mengunjungi petani-petani di sekitar Solo,
mendengarkan keluhan mereka tentang tanah yang semakin sulit digarap. Ia bertemu dengan para pengrajin kayu yang kehilangan bahan baku karena hutan di sekitarnya telah habis ditebang. Setiap cerita yang ia dengar semakin menegaskan bahwa kerusakan alam ini adalah akibat kebijakan yang pernah ia ambil. Hatinya semakin berat, tetapi ia tahu inilah kenyataan yang harus ia hadapi. Beberapa hari kemudian, dalam mimpinya, Nyai Roro Kidul kembali muncul. Kali ini, ia berdiri di tengah hutan lebat yang penuh kehidupan. "Kau harus memulainya dari tanah," kata sang ratu dengan suara yang dalam. "Hutan adalah nadi kehidupan Jawa. Pulihkan mereka, dan kau akan memulihkan keseimbangan." Sebelum Jokowi sempat menjawab, ia melihat hutan itu perlahan berubah menjadi gundul, tanahnya retak, dan langitnya gelap. Ia terbangun dengan nafas tersengal-sengal, seperti dikejar bayang-bayang yang tak terlihat. Dengan tekad baru, Jokowi mulai menginisiasi gerakan reboisasi besar-besaran. Ia menghubungi berbagai komunitas lingkungan dan organisasi pemuda untuk memulai proyek menanam pohon di daerah-daerah yang kritis. Namun, langkah ini tidak berjalan mulus. Banyak pihak yang skeptis terhadap gerakannya, terutama para pengusaha besar yang dulu mendapat keuntungan dari proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Jokowi tahu bahwa langkahnya ini akan menimbulkan konflik, tetapi ia tak gentar. Di tengah perjuangannya, ia kembali bermimpi. Kali ini, ia melihat sungai besar yang mengalir deras, membawa kehidupan ke seluruh penjuru tanah. Namun, di bagian hilirnya, sungai itu berubah menjadi hitam, dipenuhi limbah. "Sungai adalah urat nadi, seperti halnya darah dalam tubuhmu," suara sang ratu kembali terdengar. "Lindungi mereka, dan kau akan menyelamatkan tanah ini." Pesan itu mendorong Jokowi untuk memperluas gerakannya, kali ini dengan membersihkan sungai-sungai yang tercemar dan memulihkan ekosistemnya. Pesan-pesan sakral yang diberikan Nyi Roro Kidul mulai menjadi pedoman Jokowi dalam menjalankan misinya. Ia tidak lagi memandang dirinya sebagai mantan presiden, melainkan sebagai seorang penjaga harmoni antara manusia dan alam. Setiap langkah yang ia ambil didasarkan pada kesadaran bahwa tanah, air, dan udara adalah warisan yang harus dijaga, bukan dirusak. Meski jalannya penuh rintangan, Jokowi yakin bahwa ia berada di jalur yang benar, sebuah jalan yang telah ditakdirkan untuknya. Hari-hari Jokowi dipenuhi dengan kerja keras untuk mewujudkan pesan sakral yang diberikan Nyi Roro Kidul. Ia tidak lagi hanya menjadi simbol pemimpin, melainkan seorang pejuang yang turun langsung ke lapangan. Namun, seiring dengan gerakannya yang semakin besar, perlawanan mulai muncul dari berbagai pihak. Pengusaha-pengusaha besar, yang dulu menikmati keuntungan dari pembangunan tanpa batas, mulai merasa terganggu oleh inisiatif Jokowi. Mereka melihat gerakan ini sebagai ancaman terhadap kepentingan mereka, dan perlahan-lahan bayang-bayang kekuatan gelap mulai bergerak untuk menghentikannya. Suatu malam, Jokowi menerima surat misterius yang diselipkan di bawah pintu rumahnya. Surat itu berisi ancaman terselubung, "Hentikan apa yang kau lakukan, atau kau akan kehilangan segalanya." Jokowi membaca surat itu dengan ekspresi tenang, meski hatinya berdebar. Ia tahu bahwa perjuangan ini tidak akan mudah, tetapi ia tidak menyangka bahwa ancaman akan datang secepat ini. Iriana, yang membaca surat itu juga, tampak khawatir. "Mas, ini terlalu berbahaya. Mungkin sudah waktunya kau berhenti," katanya dengan suara gemetar. Namun, Jokowi hanya menggenggam tangan istrinya. "Saya tidak bisa berhenti, Bu. Ini adalah takdir saya." Keesokan harinya, ancaman itu berubah menjadi aksi nyata. Sebuah kawasan hutan yang sedang direboisasi oleh tim Jokowi dibakar oleh tangan-tangan tak terlihat. Asap hitam membumbung tinggi, menghancurkan kerja keras berbulan-bulan hanya dalam beberapa jam. Jokowi tiba di lokasi dengan hati yang hancur, menyaksikan pohon-pohon muda yang telah ia tanam berubah menjadi abu. Namun, di tengah kehancuran itu, ia menemukan semangat baru di mata para relawan yang tetap berdiri teguh. "Kami tidak akan menyerah, Pak. Ini hanya permulaan," kata salah satu pemuda. Malam itu, Jokowi kembali bermimpi. Ia melihat dirinya berdiri di tengah api yang mengamuk, dengan bayangan gelap mengelilinginya. Namun, dari arah laut, ia mendengar suara gemuruh ombak yang memadamkan api itu. Nyi Roro Kidul muncul sekali lagi, kali ini dengan tatapan tegas. "Mereka akan mencoba segalanya untuk menghentikanmu. Namun, ingatlah, Joko Widodo, bahwa mereka tidak bisa melawan kebenaran yang dilindungi oleh alam. Tetaplah berdiri teguh, dan kau akan menemukan kekuatan yang tidak bisa mereka kalahkan."
Terbangun dengan keringat dingin, Jokowi merasa pesan itu adalah dorongan untuk terus melangkah meski rintangan semakin berat. Ia mulai memperkuat jaringan dukungannya, merangkul lebih banyak masyarakat adat, komunitas lokal, dan pemuda yang memiliki visi yang sama. Di desa-desa kecil, ia berbicara langsung kepada masyarakat, menginspirasi mereka untuk mengambil peran dalam menjaga tanah mereka. Semangatnya perlahan-lahan menyebar, menciptakan gerakan yang tak bisa dihentikan. Namun, perlawanan dari bayang-bayang semakin intens. Pihak-pihak yang merasa dirugikan mulai menggunakan segala cara, termasuk menyebarkan fitnah dan informasi palsu untuk menjatuhkan nama baik Jokowi. Media sosial dipenuhi dengan berita-berita yang merendahkan perjuangannya, menggambarkannya sebagai seorang mantan presiden yang sudah kehilangan arah. "Mas, ini semakin sulit. Bagaimana kalau kita istirahat dulu?" tanya Iriana dengan nada memohon. Namun, Jokowi hanya tersenyum. "Saya tidak peduli apa yang mereka katakan. Saya hanya peduli pada masa depan tanah ini." Puncaknya, Jokowi menerima undangan dari seorang pengusaha besar yang selama ini menjadi oposisi diam-diam. Dalam pertemuan yang berlangsung di sebuah gedung megah, pengusaha itu menawarkan solusi damai, uang dalam jumlah besar sebagai ganti penghentian gerakan Jokowi. Namun, Jokowi menolak dengan tegas. "Saya tidak berjuang untuk uang, saya berjuang untuk kehidupan," katanya, meninggalkan ruangan itu tanpa ragu. Meski tekanan semakin besar, Jokowi merasa bahwa ia tidak sendirian. Dalam setiap langkahnya, ia merasa didampingi oleh kekuatan yang lebih besar, sebuah kekuatan yang ia yakini berasal dari alam dan leluhur. Ia tahu bahwa perjuangan ini tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk generasi mendatang yang berhak atas tanah yang subur, air yang jernih, dan udara yang bersih. Dengan tekad yang semakin membara, Jokowi melangkah maju, menghadapi bayang-bayang yang terus menghalangi jalannya. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Jokowi berada di sebuah desa kecil di pinggir hutan yang baru saja dilanda kebakaran. Warga berkumpul di balai desa, mengelilingi mantan presiden mereka yang kini berdiri sebagai simbol perjuangan untuk menyelamatkan alam. Wajah-wajah mereka dipenuhi rasa lelah, tetapi juga harapan. "Pak, sampai kapan kita harus melawan ini semua? Alam sudah marah, dan orang-orang kuat itu terus menekan kita," tanya seorang petani tua dengan nada putus asa. Jokowi terdiam sejenak, menatap mata setiap orang yang ada di hadapannya. "Saya tidak punya jawaban pasti," katanya perlahan, suaranya serak karena emosi. "Tapi saya tahu satu hal, kalau kita menyerah sekarang, tidak ada yang akan tersisa untuk anak-anak kita. Alam ini, tanah ini, adalah warisan yang harus kita perjuangkan sampai titik darah penghabisan." Ucapannya menggema, memunculkan semangat baru di hati para pendengar. Namun, jauh di dalam hatinya, Jokowi tahu bahwa amarah alam tidak hanya berupa bencana yang terlihat, tetapi juga pertanda dari dunia yang tak kasat mata. Di malam yang sama, Jokowi bermimpi lagi. Kali ini, ia berada di tengah badai besar. Hujan turun deras, menghantam tanah yang retak, sementara angin kencang memporak-porandakan pepohonan. Di tengah kekacauan itu, suara Nyi Roro Kidul terdengar, menggema dengan nada penuh peringatan. "Kau telah memasuki tahap yang paling sulit, Joko Widodo. Amarah alam adalah cerminan dari ketidakadilan yang dibiarkan terlalu lama. Jika kau tidak bertindak lebih berani, amarah ini akan melahap segalanya." Jokowi terbangun dengan nafas memburu. Di luar, hujan deras benar-benar turun, membawa banjir kecil yang menggenangi desa. Ia keluar dari rumah panggung yang ia tempati sementara, menyaksikan warga saling membantu menyelamatkan barang-barang mereka. Pandangannya tertuju ke arah hutan yang terbakar, kini hanya menyisakan bayang-bayang pohon yang mati. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah semua ini adalah akibat dari ketidakadilan manusia terhadap alam? Hari-hari berikutnya, Jokowi melanjutkan perjuangannya dengan langkah yang lebih berani. Ia mulai memanggil tokoh-tokoh adat, meminta bantuan mereka untuk melindungi hutan dan sungai dengan cara-cara yang telah diwariskan oleh leluhur. Ia juga menemui para ilmuwan lingkungan, mencari solusi teknologi yang dapat membantu memulihkan tanah yang rusak. Namun, semakin besar gerakannya, semakin keras pula perlawanan dari pihak-pihak yang merasa terganggu. Di tengah situasi yang semakin memanas, Jokowi kembali mendapat pertanda. Kali ini, dalam sebuah upacara adat yang dilakukan di tepian hutan, seorang tetua adat memberinya sebuah pusaka, sebatang tongkat kayu berukir yang konon berasal dari pohon tertua di Jawa.
Ini adalah warisan leluhur kami, kata tetua itu. Gunakan ini dengan bijak, karena tongkat ini adalah simbol penghubung antara manusia dan alam. Kau adalah pemegang amanah baru, Joko Widodo. Jokowi menerima tongkat itu dengan penuh hormat, merasakan getaran aneh yang mengalir dari kayu itu ke tangannya. Malamnya, tongkat itu menuntunnya ke sebuah mimpi lain. Ia melihat leluhur Jawa berkumpul di sebuah tempat suci, memandangnya dengan sorot mata penuh harap. Salah satu dari mereka, seorang pria tua dengan rambut putih panjang, berbicara dengan suara lembut namun tegas. Kami memberimu restu, tetapi ingatlah, restu ini datang dengan tanggung jawab besar. Jangan biarkan ambisi atau ketakutan merusak jalanmu. Ketika Jokowi terbangun, ia merasa seolah-olah telah menerima kekuatan baru, sebuah energi yang berasal dari akar-akar tanah yang telah lama ia abaikan. Dengan pusaka di tangannya, Jokowi memimpin gerakan yang semakin besar. Ia tidak hanya berjuang untuk alam, tetapi juga untuk melindungi masyarakat kecil yang selama ini hidup selaras dengan lingkungan. Ia sadar, tantangan terbesar masih ada di depan, tetapi dengan dukungan leluhur dan semangat yang membara, ia yakin bahwa masa depan yang lebih baik masih bisa diperjuangkan. Malam itu, di bawah langit yang mulai cerah, Jokowi berdiri di tepian hutan, memandang ke arah bintang-bintang, berjanji sekali lagi kepada dirinya sendiri, ia tidak akan berhenti, apapun yang terjadi. Langkah-langkah Jokowi semakin mantap setelah menerima pusaka dari tetua adat. Ia merasa memiliki kekuatan yang lebih besar, seolah alam dan leluhur kini menyatu dalam dirinya. Gerakan pelestarian lingkungan yang ia pimpin mulai menunjukkan hasil. Beberapa hutan yang semula gundul mulai hijau kembali, dan sungai-sungai yang dulunya penuh limbah perlahan membersihkan diri. Namun, di balik semua keberhasilan itu, ancaman dari pihak-pihak yang merasa terancam tidak pernah surut. Suatu hari, seorang kepercayaannya yang selama ini setia mendampingi perjuangan datang dengan raut wajah muram. "Pak, saya harus memberitahu sesuatu yang penting," katanya dengan suara bergetar. Ia menyerahkan sebuah berkas rahasia yang berisi rencana eksploitasi besar-besaran terhadap hutan yang baru saja direboisasi. Yang mengejutkan, nama salah satu anggota tim inti Jokowi tercantum sebagai dalang utama di balik rencana itu. Jokowi membaca berkas itu dengan tangan gemetar, tak percaya bahwa pengkhianatan itu datang dari orang yang selama ini ia percayai. Rasa marah dan kecewa berkecamuk dalam hati Jokowi. Ia segera memanggil orang tersebut untuk konfrontasi. "Kenapa kau melakukan ini?" tanyanya dengan suara yang berusaha ia tahan agar tetap tenang. Orang itu, seorang pengusaha yang sebelumnya membantu membiayai proyek pelestarian, hanya tertawa kecil. "Pak, semua ini hanya bisnis. Saya hanya mengambil apa yang memang menjadi hak saya. Kalau Bapak ingin melestarikan hutan, itu urusan Bapak. Tapi saya tidak bisa membiarkan investasi saya sia-sia." Jawaban itu seperti duri yang menusuk hati Jokowi. Ia ingin berteriak, tetapi ia tahu bahwa kemarahan saja tidak akan menyelesaikan apapun. "Kau tidak hanya mengkhianati saya, tapi juga tanah ini dan masa depan anak cucu kita," katanya dengan nada penuh kekecewaan. Orang itu hanya mengangkat bahu, lalu pergi meninggalkan ruangan tanpa rasa bersalah. Setelah insiden itu, tekanan terhadap Jokowi semakin besar. Para pengusaha yang merasa terganggu mulai memanfaatkan kekuatan politik dan media untuk melemahkan gerakannya. Berbagai tuduhan palsu dilontarkan, mulai dari korupsi hingga menggunakan dana publik untuk keuntungan pribadi. Dalam hitungan minggu, nama Jokowi yang semula dielu-elukan berubah menjadi bahan perdebatan di masyarakat. "Pak, ini sudah keterlaluan. Mungkin kita harus mundur sejenak untuk meredakan situasi," ujar salah satu timnya. Namun, Jokowi menggeleng. "Saya tidak akan mundur. Mereka boleh menyerang saya, tapi saya tidak akan membiarkan mereka menyerang alam." Di tengah situasi yang semakin genting, Jokowi kembali mendapat mimpi dari Nyi Roro Kidul. Kali ini, ia berada di sebuah ruangan gelap, dikelilingi oleh bayangan yang terus mendekat, berbisik-bisik dengan suara yang mengintimidasi. Namun, dari kejauhan, ia melihat cahaya hijau yang perlahan mendekat. Cahaya itu adalah Sang Ratu, dengan tatapan penuh kekuatan. "Ketahuilah, Joko Widodo, bahwa dalam setiap perjuangan besar, selalu ada pengkhianatan. Jangan biarkan kegelapan ini meruntuhkan semangatmu. Cahaya selalu hadir bagi mereka yang berjuang untuk kebenaran." Terbangun dari mimpi itu, Jokowi merasa mendapat kekuatan baru. Ia memutuskan untuk menghadapi pengkhianatan itu dengan cara yang lebih tegas.
Ia membuka semua bukti yang ia miliki tentang rencana eksploitasi hutan dan mengungkapkannya kepada publik. Dengan dukungan masyarakat adat, komunitas lingkungan, dan ilmuwan yang selama ini berada di sisinya, ia mempermalukan pihak-pihak yang mencoba merusak perjuangannya. Meski langkah ini membuatnya semakin dibenci oleh para pengusaha besar, ia tahu bahwa kebenaran akhirnya akan memenangkan pertempuran ini. Malam itu, Jokowi berdiri di depan api unggun kecil bersama masyarakat adat yang mendukungnya. Ia menggenggam tongkat pusaka erat-erat, merasakan getaran energi yang mengalir dari kayunya. "Kita sudah melewati banyak rintangan, tapi ini belum selesai," katanya dengan suara tegas. "Pengkhianatan tidak akan menghentikan kita. Sebaliknya, ini akan menjadi alasan bagi kita untuk berjuang lebih keras. Karena tanah ini, hutan ini, dan air ini adalah milik kita semua." Suaranya menggema di tengah malam, dan semangat baru kembali membakar hati semua orang yang hadir. Hari-hari berlalu dalam ketegangan yang semakin terasa. Pengkhianatan di tubuh timnya bukan hanya menambah beban mental bagi Jokowi, tetapi juga menjadi katalisator bagi musuh-musuhnya untuk bergerak lebih agresif. Perlawanan dari para pengusaha besar berubah menjadi perang terbuka. Di tengah-tengah medan perjuangan itu, Jokowi menyadari bahwa apa yang ia hadapi bukan lagi hanya soal pelestarian alam, melainkan perebutan kekuasaan yang mempertaruhkan masa depan tanah Jawa. Sebuah insiden besar mengguncang perjuangan Jokowi. Salah satu kawasan hutan yang baru direboisasi tiba-tiba dihancurkan oleh alat-alat berat yang datang di malam hari. Warga yang menjaga kawasan itu mencoba melawan, tetapi mereka kalah jumlah. Esok paginya, hutan itu berubah menjadi lahan kosong dengan tanah merah yang menyakitkan mata. Ketika Jokowi tiba di lokasi, ia hanya berdiri diam, menatap kehancuran itu dengan hati yang tercabik-cabik. "Pak, ini bukan lagi sekadar pesan. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka berkuasa," kata seorang relawan muda dengan nada marah. Jokowi mengepalkan tangan, menahan gejolak amarah di dadanya. "Kita tidak boleh melawan dengan cara mereka," ujarnya, meski suaranya terdengar bergetar. Dalam hatinya, ia tahu bahwa musuh yang ia hadapi tidak hanya memiliki kekuatan ekonomi, tetapi juga koneksi politik yang bisa menghancurkan apapun yang ia bangun. Malamnya, Jokowi kembali bermimpi. Kali ini, ia melihat sebuah pertempuran besar di atas tanah Jawa. Pepohonan berguguran, sungai-sungai mengering, dan manusia saling bertarung untuk merebut apa yang tersisa. Di tengah kekacauan itu, Nyi Roro Kidul muncul, melangkah anggun dengan gaun hijau yang menyala. "Perjuangan ini bukan tentang menang atau kalah, Joko Widodo. Ini tentang keseimbangan. Jika kau membiarkan amarah menguasaimu, kau akan menjadi seperti mereka." Kata-kata itu menusuk tajam ke dalam hati Jokowi, mengingatkannya pada esensi perjuangan ini. Bangun dari mimpi itu, Jokowi memutuskan untuk mengambil langkah baru yang lebih besar. Ia mulai membuka dialog dengan masyarakat luas, melibatkan para pemimpin agama, tokoh adat, dan pemuda dari berbagai wilayah. Ia tahu bahwa kekuatan rakyat adalah senjata yang paling ampuh untuk melawan dominasi para pengusaha besar. Dalam setiap pertemuan, ia berbicara dengan suara penuh keyakinan, menyampaikan visi tentang keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian alam. Namun, langkah ini justru membuat musuh-musuhnya semakin beringas. Serangan fitnah di media massa meningkat tajam. Mereka menyebut Jokowi sebagai sosok yang berkhianat kepada rakyat dengan menolak investasi besar yang seharusnya bisa membawa kemakmuran. Bahkan, ada upaya untuk mengkriminalisasi dirinya dengan tuduhan korupsi yang direkayasa. "Mas, mereka tidak akan berhenti sampai kau hancur," kata Iriana, memandang suaminya dengan mata yang penuh kekhawatiran. Jokowi menggenggam tangan istrinya, mencoba memberikan ketenangan. "Biarkan mereka menyerang saya, Bu. Saya hanya peduli agar mereka tidak menyerang masa depan tanah ini." Di tengah badai tekanan itu, dukungan dari rakyat kecil justru semakin mengalir. Para petani, nelayan, dan masyarakat adat yang selama ini terpinggirkan mulai bangkit, menunjukkan solidaritas terhadap perjuangan Jokowi. Mereka tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah untuk kepentingan mereka dan generasi mendatang. Gerakan ini mulai mengakar, menjadi kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Hari itu, Jokowi berdiri di tengah kerumunan besar di sebuah lapangan luas, memegang tongkat pusaka yang kini menjadi simbol perjuangan. Di hadapannya, ribuan orang bersorak, menyerukan dukungan mereka. "Kita tidak akan mundur," seru Jokowi dengan suara yang menggema. "Ini bukan hanya perjuangan saya, ini adalah perjuangan kita semua."
Tanah ini adalah milik kita, dan kita akan melindunginya bersama. Sorak-sorai semakin membahana, menandai dimulainya babak baru dalam perang untuk menyelamatkan tanah Jawa. Di kejauhan, langit tampak mulai cerah setelah hari-hari yang penuh mendung. Bagi Jokowi, itu adalah pertanda kecil bahwa perjuangan ini masih memiliki harapan, meski jalan ke depan penuh duri. Dengan semangat yang semakin membara, ia bersiap menghadapi apapun yang akan datang, percaya bahwa kebenaran dan keadilan akan selalu menemukan jalannya.